Halo semua, perkenalkan namaku Yohanes Yudhistira Putra Dampung dengan NIM 115240209, dan pada video ini aku akan menjelaskan mengenai Primer 3 Plus dan juga Primer Blast untuk mendesain DNA, dan aku juga bakal ngebahas nih cara kerja untuk mendesain primer dengan menggunakan dua website ini berdasarkan data DNA yang diperoleh dari NCBI. Nah, langsung aja kita mulai dari cara kerjanya. Oke. Yang pertama adalah mengumpulkan data dulu. Nah, data DNA-nya kita dapatkan dari NCBI. Kita buka dulu website NCBI-nya. Kemudian, langsung aja ganti pada kolom search itu, yang paling di bagian kirinya. Kita ganti dari all databases menjadi nucleotide. Kemudian lanjutkan kita di kanannya, kita masukin keyword dari gen yang bakal kita gunakan. Oke, setelah diperoleh hasilnya, kan FASTA. Nah, setelah itu langsung aja download. Caranya adalah dengan menekan send to, kemudian mengganti choose destination-nya menjadi file dan juga formatnya FASTA, serta create file. Oke, setelah terdownload, langsung aja dibuka menggunakan notepad dan juga diedit sequence DNA-nya. Nah, cara mengeditnya adalah yang bagian atas, row paling atas, kita hapus semua. Setelah itu kita sambungkan semua kodon-kodon yang ada. Nah, setelah disambungkan, langsung aja copy dan juga paste ke website Prime 3 Plus. Oke, setelah itu pada general settings kita ganti primer size-nya, primer TM, primer bond percent, primer GC percent, max TM difference, dan juga annealing temperature-nya berdasarkan dengan yang ada di foto ini ya. Oke, kalau udah diganti langsung aja tekan tombol hijau, pick primers. Oke, setelah itu muncul datanya, yang kita pakai adalah yang pair number 1, karena penaltinya paling kecil yaitu di 0,037, dan yang paling sesuai nih dengan karakteristik primer yang baik. Oke, kemudian kita langsung lanjutin ke Primer Blast. Sama kita copy sequence DNA yang tadi kita udah edit di notepad, kemudian paste ke kolom enter accession GI or FASTA sequence di PCR template. Oke, kemudian langsung aja scroll dikit. Bagian prime parametersnya kita ganti PCR product size dan juga primer melting temperatures. Itu kalian lihat yang warnanya kuning, itu udah diganti, sesuaikan sama yang ada di foto ini. Nah, setelah itu pada primer pair specificity checking parameters, kita ganti juga organismnya menjadi glycine max. Ini supaya lebih spesifik hasil yang bakal kita dapatin. Oke, setelah itu di bagian paling bawah itu centang show results in a new window dan juga use new graphic view. Setelah itu langsung kita tekan get primers. Oke, setelah itu bakal didapatkan pasangan-pasangan primer yang diperoleh. Setelah itu kalian pilih aja nih yang paling cocok sesuai dengan kriteria primer yang paling baik. Terus sekarang kenapa aku memilih primer 7 nih untuk hasil primer yang paling sesuai dengan DNA yang kita masukin keywordnya, yaitu IFS2. Nah, jadi alasan aku memilih primer 7 karena primer pair 7 ini memiliki length yang sesuai, yaitu di antara 17 sampai 28 pasang basah. Kemudian dia juga memiliki GC percent antara 40 sampai 60% dan juga temperature melting di antara 55 sampai 60 derajat Celcius. Yang dimana ini sesuai banget ya sama kriteria primer yang sesuai. Dan juga ditambah dia itu memiliki self-complementary, nilainya paling kecil dibandingkan primer pair yang lain. Oke, sekarang aku mau ngejelasin apa sih kegunaan dari Primer 3 Plus dan juga Primer Blast. Oke, jadi Primer 3 Plus dan Primer Blast ini keduanya merupakan website yang digunakan untuk mendesain primer. Nah, namun Primer 3 Plus ini dia itu lebih terbatas untuk mendesain primernya saja, sehingga keduanya ini biasanya dipakai secara complementary, saling melengkapi. Pertama kita masukin dulu ke Primer 3, kemudian Primer Blast digunakan untuk mengecek spesifikasinya juga. Nah, jadi Primer 3 ini digunakan untuk skala besar karena dia terbuka untuk modifikasi atau open source, sehingga dia juga sangat fleksibel. Namun kekurangannya, dia itu tidak bisa mengecek apakah primer akan mengikat ke tempat lain di genom, atau bisa dibilang dia nggak bisa terlalu spesifik. Oleh karena itu, Primer Blast ini hadir. Nah, dia digunakan untuk mengecek spesifitas dari primer yang kita buat. Dia itu kelebihannya, seperti yang tadi udah aku bilang, dia bisa mengecek spesifitas dan juga dia terintegrasi langsung dengan database genom dari NCBI. Nah, namun kekurangannya adalah dia itu nggak se-fleksibel Primer 3 Plus. Jadi dia nggak bisa digunakan untuk skala yang lebih besar. Sehingga dia itu juga bakal lebih lambat karena dia menggunakan Blast online. Nah, jadi itu sedikit perbedaan dan juga fungsi dari Primer 3 serta Primer Blast. Oke, segitu aja dari aku tentang video praktikum mengenai primer DNA.